Halo semuanya. Berikut ini adalah materi pertama yaitu pengantar marketing atau pemasaran. Dalam materi ini akan membahas pengertian marketing atau pemasaran, konsep dasar pemasaran, strategi pemasaran atau marketing, dan proses strategi marketing. Apa itu pemasaran atau marketing? Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam siklus yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Dalam perusahaan, pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang dan mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran pada perusahaan juga harus dapat memberikan kepuasan pada konsumen jika menginginkan usahanya tetap berjalan. Pemasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB adalah sebuah proses, cara, perbuatan untuk memasarkan suatu barang dagangan. Jadi definisi dari pemasaran secara umum adalah kegiatan memanfaatkan variabel-variabel penjualan untuk mendatangkan konsumen, meningkatkan penjualan, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, sehingga kegiatan transaksi yang terjadi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Konsep dasar pemasaran. Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli konsumen. Seluruh kegiatan dalam perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Meskipun orientasi pembeli ini dibatasi oleh tujuan laba dan pertumbuhan, tetapi konsep itu perlu dilaksanakan karena dapat meningkatkan penjualan dengan 1. Membuat barang yang mudah penggunaannya. 2. Mudah pembeliannya. 3. Mudah pemeliharaannya. Penggunaan konsep pemasaran bagi sebuah perusahaan dapat menunjang berhasilnya bisnis yang dilakukan. Konsep pemasaran disusun dengan memasukkan 3 elemen pokok, yaitu 1. Orientasi konsumen atau pasar atau pembeli. 2. Volume penjualan yang menguntungkan. 3. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran. Pada dasarnya, perusahaan yang ingin mempraktekkan orientasi konsumen ini harus menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualannya, menentukan produk dan program pemasarannya. Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah. Strategi marketing. Marketing memegang peranan sangat penting dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan atau pebisnis sangat penting untuk memiliki strategi yang tepat dan efisien guna merebut pasar seluas mungkin, dan juga harus mengembangkan metode strategi sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan usahanya. Kerangka acuan dibutuhkan sebagai indikator benar tidaknya tindakan-tindakan yang sudah diambil. Keberlangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada strateginya dalam menguasai pasar dan merebut hati konsumen. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin kompleks pula tantangan yang dihadapi, baik dari internal maupun eksternal. Untuk itu perusahaan harus dapat mengenal berbagai ancaman dan peluang dari lingkungan tersebut. Di samping itu, juga harus memahami kekuatan dan kelemahan sendiri, sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat. Selera dan pola konsumen yang sangat dinamis juga hal yang perlu menjadi perhatian perusahaan. Strategi merupakan tindakan yang memiliki sifat inkremental senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilaksanakan dengan didasari dari sudut pandang sebagaimana yang diharapkan para pelanggan di masa depan. Ada 4 konsep strategi pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Market segmentation. 2. Penentuan posisi. Market positioning. 3. Market entry strategy. 4. Market mix strategi. Segmentasi pasar, market segmentation. Pengertian dari segmentasi pasar adalah pemisahan pasar atas kelompok-kelompok pembeli berdasarkan jenis produk dan juga yang membutuhkan bauran pemasaran khusus. Segmentasi pasar dibutuhkan mengingat banyaknya pembeli pada suatu pasar dengan keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Variabel yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi pemasaran terkait segmentasi pasar diantaranya demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Penentuan posisi, market positioning. Penentuan posisi adalah pernyataan akan identitas suatu produk, jasa, perubahan, lembaga orang, yang dapat menciptakan keunggulan di pikiran orang. Sementara posisi pasar yaitu citra produk atau jasa yang ingin dilihat oleh konsumen. Dengan kata lain, dapat dikatakan
bahwa posisi pasar merupakan sebuah janji perusahaan kepada pelanggan atau konsumen. Sebuah janji tentu harus dipenuhi demi menumbuhkan kredibilitas untuk positioning. Pemenuhan janji oleh perusahaan dapat dilakukan melalui penciptaan diferensiasi produk yang baik. Market entry strategi. Konsep ini adalah strategi pemasaran perusahaan untuk dapat memasuki segmen pasar tertentu. Perusahaan dengan sengaja memiliki rencana untuk memasuki pasar yang baru. Kapan suatu perusahaan memasuki pasar, sangat menentukan sukses atau gagalnya pemasaran. Terdapat 3 pilihan strategi bagi perusahaan dalam memasuki pasar, yaitu First In Strategi, Early Entry Strategi, dan Laggard Strategi. First In Strategi. Untuk melakukan pilihan strategi pertama ini, pihak perusahaan berusaha menjadi pionir dengan cara menjadi yang pertama sekali memasuki pasar, di mana perusahaan lain belum memasukinya. Early Entry Strategi. Pada pilihan strategi ini, perusahaan dengan segera memasuki pasar setelah perusahaan lain yang menjadi pelopor melakukannya, artinya perusahaan bukan sebagai pionir dalam memasuki pasar, tetapi bergabung dengan perusahaan yang datang lebih awal. Laggard Strategi. Pilihan ketiga untuk strategi memasuki pasar ini dilakukan pada tahap pertumbuhan akhir atau dalam tahap kedewasaan maturity dalam siklus hidup produk-produk life cycle. Dengan kata lain, bahwa dalam strategi ini, perusahaan hanya menjadi pengakor laggard. Market Mix Strategi. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategi digunakan perusahaan sebagai cara untuk memperoleh respon positif konsumen. Marketing mix adalah kombinasi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan barang dan jasa tertentu selama periode waktu tertentu dan pasar yang tertentu. Dalam melaksanakan strategi ini, setiap variabel produk, harga, tempat, promosi adalah saling terkait erat satu dengan yang lain. Setiap strategi yang akan dilakukan terhadap satu variabel harus mempertimbangkan variabel yang lainnya. Strategi produk. Produk adalah salah satu komponen terpenting dalam BORN pemasaran. Kehadiran produk menjadi penentu untuk program bauran pemasaran lainnya. Strategi produk yang harus dilakukan perusahaan dalam adalah sebagai berikut: menentukan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, membuat label. Strategi harga. Harga merupakan sejumlah nilai yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Harga harus ditetapkan sesuai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan menetapkan harga adalah 1. Agar perusahaan dapat bertahan hidup, memperoleh keuntungan. 2. Untuk memaksimalkan laba, bertujuan agar penjualan meningkat. Penentuan harga dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. 3. Untuk memperbesar market share, memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penetapan harga yang lebih murah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan. 4. Mutu produk. Tujuannya memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dari kualitas pesaing. 5. Keberadaan pesaing. Maka tujuannya agar harga lebih kompetitif dari pesaing. Strategi distribusi. Pendistribusian adalah bentuk aktivitas pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Sangat penting bagi perusahaan melakukan strategi distribusi sebagai usaha untuk melayani konsumen tepat waktu dan tepat sasaran. Strategi promosi. Promosi adalah suatu variabel penting dalam strategi pemasaran. Jika tidak ada promosi, mustahil konsumen mengenal produk tersebut. Sampai saat ini diyakini bahwa promosi merupakan sarana yang paling jitu untuk mempertahankan pelanggan konsumen dan juga untuk menarik konsumen baru. Dalam strategi promosi dilakukan pengkombinasian beberapa komponen dalam suatu program yang terkoordinasi untuk berkomunikasi dengan pembeli dan berbagai pihak yang mempengaruhi keputusan pembelian. Komponen-komponen tersebut adalah periklanan advertising, penjualan personal selling, promosi penjualan sales promotion, publisitas dan hubungan masyarakat publicity and public relation, dan pemasaran langsung direct marketing. Proses strategi marketing. Proses strategi pemasaran tersebut merupakan proses yang berbentuk lingkaran. Proses tersebut terdiri atas 4 tahapan proses, yaitu 1. Analisis situasi strategis. 2.
Menetapkan strategi pemasaran. 3. Pengembangan program pemasaran. 4. Pelaksanaan, serta mengelola strategi pemasaran. Analisis situasi strategis. Analisis situasi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan strategi baru ataupun mengubah strategi yang lama. Aktivitas dalam analisis situasi harus dilakukan dengan terstruktur setelah sebuah strategi yang telah ditetapkan dijalankan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui capaian hasil serta teridentifikasi jika strategi tersebut harus diubah. Analisis situasi strategis mengisyaratkan bahwa analisis situasi tersebut harus bersifat strategis dalam artian situasi yang dianalisis adalah situasi internal dan eksternal. Penetapan strategi pemasaran. Penetapan strategi pasar sasaran bertujuan untuk menentukan satu atau beberapa atau mungkin juga seluruh segmen pasar untuk dilayani dalam sebuah pasar produk. Dalam pemilihan target segmen pasar yang akan dilayani, hal yang harus dipertimbangkan adalah potensi pasar serta kecenderungannya dari setiap segmen pasar, persaingan yang terjadi di masing-masing segmen pasar tersebut, dan sumber daya perusahaan untuk melayani setiap segmen pasar. Di samping itu juga harus mempertimbangkan keunggulan bersaing yang dimiliki untuk bersaing di masing-masing segmen pasar. Pengembangan program pemasaran. Dalam menyusun program-program pemasaran, harus berorientasi kepada pasar. Pada pemasaran strategis, program-program pemasaran ini mencakup program-program pengembangan produk-produk yang sudah ada, pengembangan produk-produk baru, program-program penciptaan dan pengembangan ekuitas marah, program-program penetapan harga, program-program pengembangan saluran distribusi dan logistik, serta hubungan-hubungan dengan para pelanggan customer relationships, program-program komunikasi pemasaran yang terintegrasi integrated marketing communication program, serta program-program penelitian dan pengembangan pemasaran. Pelaksanaan dan pengelolaan strategi pemasaran. Dalam melaksanakan dan mengelola strategi pemasaran yang berorientasi kepada pasar, diperlukan sebuah organisasi perusahaan yang memiliki orientase yang sama. Ciri-ciri sebuah organisasi dengan orientasi pasar ialah 1. Fokus kepada pelanggan. 2. Memiliki kompetitor intelijensi. 3. Adanya kerjasama serta keterlibatan lintas fungsional. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.